Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tutorial. Oke, kali ini video yang akan saya bikin yaitu mengenai review mobil Agya yang saya miliki. Oke, langsung ke sini ya. Kita ke arah depan. Tampilan itu masih standar ya. Itu bisa terlihat. Ini hanya terlihat yang mencolok itu warna kuning merah. Ini cuma spotlight doang. Terus di sini untuk logo sudah saya ganti, yang tadinya simbol Garuda jadi simbol Toyota. Oke, untuk depan tampilannya seperti ini. Untuk di headlamp sendiri ya, kita di sini saya menambahkan aksesoris untuk chrome-nya, list chrome-nya di sini. Oke, lanjut ke atas di sini ya. Untuk wiper ini masih standar semua ya, tidak saya ganti lagi dengan model frameless. Dan untuk nozzle-nya di sini ini sudah saya ganti. Nozzle-nya kita sudah pakai yang menyebar ya, terlihat ini tidak titik pakai dua lagi tapi dia kotak. Jadi kita ini bisa digunakan, bisa memakai punyanya Calya. Dan untuk kaca filmnya ini saya gunakan 3M. Mungkin banyak di pasaran jadi saya pakai LCD. Ini juga saya pakai yang 60%. Oke, lanjut ke bagian samping ya. Bagian samping kita bahas di bawah dulu, yaitu area pelek. Ini yang saya ubah. Ini udah 1,5 tahun untuk modifikasinya. Jadi ini ya, kondisinya tidak ngelotok. Kalau kita ngecatnya dengan komposisi yang benar, ini cat akan awet, tidak akan ngelotok. Terbukti ini sudah 1 tahun lebih tidak berubah sama sekali. Lanjut ke bagian atas ya, bagian samping tangan ini ada shock, ini masih terlihat standar, hanya tambahan screw saja aksesoris. Dan di sini untuk spion ini masih bawaan chrome seperti ini, tapi di dalamnya saya sudah upgrade menjadi sistem retract auto folding. Jadi kerjanya ketika ini bisa di lock, dia akan menutup ya. Ini ada motornya ya, jadi ketika di unlock dia akan terbuka. Nah, ini bisa buka tutup, itu harus memakai modul tambahan lagi, nggak hanya cuma tambahan modul dari retract sendiri. Oke, dan ini juga nggak perlu khawatir, banyak yang nanyain ketika ini disuruh ditutup manual apakah patah. Saya buktikan sini ya, sini ya, tutup manual tidak akan masalah ya, jadi tetap aman. Tapi dibaliknya juga kita tidak bisa ya, artinya nih jangan dipaksa aku. Tapi kalau misalnya kita mau balikin normal, kita pencet unlock saja, dia akan balik sendiri secara otomatis. Oke, untuk retract seperti itu. Di bagian atas ini untuk antena ini sudah nggak berfungsi ya. Ini untuk antena sudah saya nonaktifkan dan saya pindah ke bagian belakang. Ya, untuk antena di sini, antena ini saya menggunakan original Yaris Bakpao, jadi yang dulu. Dan ini harus kita mengorbankan roof, jadi bolongin buat jalur kabelnya. Lanjut di bagian belakang, di sini yang langsung terlihat adalah spoiler. Di sini saya memakai spoiler aftermarket, yaitu beli di online ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Nah, bisa terlihat ini sudah pada mengelupas catnya karena saya memakai ini sudah hampir lama, yaitu sekitar kurang lebih 3 tahun. Kemudian lanjut di bagian bawah, ini ada stop lamp. Di sini saya modifikasi sedikit dengan menutup skotlet di bagian bawahnya hitam karena bagian bawah ini sudah tidak berfungsi. Saya alihkan fungsinya itu ada di atas semua yang warna putih ini. Dan terakhir di bagian bawah yang terlihat adalah sebuah bumper. Ini bumper saya ganti dengan tipe 1,2. Pemasangannya sangat mudah karena sistemnya sudah PNP, langsung bisa pasang tanpa merubah sesuatu apapun di sini. Oke, dan satu lagi yaitu fitur untuk membuka backdoor. Kita modifikasi untuk caranya seperti yang sudah saya infokan, itu kita cukup tekan saja tombol keras ini, backdoor bisa terbuka. Ini lebih praktis, harus kita masukin ke lubang kunci di kotak backdoor ini. Oke, bagian eksterior sudah ya, dari depan, samping maupun belakang. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam. Di sini apa aja ya yang sudah saya beli. Ini bisa langsung terlihat, itu yang mencolok adalah start stop keyless ya. Di sini keyless engine start stop yang saya spesialin ini sudah fitur komplit dengan immobilizer dan Bluetooth. Oke, selain start stop ini juga ada mirror elektrik. Di sini udah upgrade menjadi retract
bedanya yaitu sudah ada tombol detect-nya di sini ya. Ketika saya fungsikan ya, jadi dia spion akan tutup otomatis ketika dipencet ya. Oke, ketika saya tekan lagi dia akan membuka. Ini adalah cara manual retract yang ada mobil bawaan standar yang sudah ada fitur retract-nya. Oke, selain itu fungsinya sama aja. Lanjut ke bagian setir ya. Ini dulu. Kalau untuk setir di sini saya menggunakan remote setir ini yang universal. Jadi emang dari bawahnya tidak ada tombol setirnya ya. Karena saya menggunakan head unit aftermarket, yaitu head unit Cina, jadi dia akan cocok dengan remote setir ini. Jadi semua fitur ini akan berfungsi selayaknya di settingan di sini. Contoh misalnya saya masuk ke mode, saya tekan dia akan berubah, saya tekan lagi dia akan berubah ya. Jadi mode ada ini MP3, terus ada tadi audio, ini video gitu. Ini juga udah fungsi semua ya, ada untuk mengeraskan, mengecilkan suara, play next, play previews, mute, semuanya berfungsi ya. Jadi sangat cocok sekali bila ingin menggunakan remote setir ini, dan head unitnya head unit aftermarket Cina. Karena saya coba yang di OEM sendiri itu dia tidak akan sinkron apa yang tertera di label sini, dia akan ngacak, dan sehingga hasilnya kalau dibilang kurang maksimal. Oke, pada bagian speedometernya di sini sudah banyak perubahan ya. Kalau pintu dibuka, dia terlihat ada tombol door yang terbuka. Ini indikator pintu terbuka. Dan seketika ada suara reminder door yang akan berbunyi sesaat. Dan speedometer ini lampunya juga udah banyak perubahan. Misal saya ketika ke posisi on, ini lampu otomatis nyala ya. Jadi semacam Optitron, dia akan nyala otomatis tanpa kita harus menyalakan dari switch headlamp ini. Dan switch headlamp juga nyala, dia akan tambah terang di sini. Sebenarnya ini sistemnya belum saya upgrade lagi, harusnya kalau headlamp nyala dia akan redup. Tapi di sini saya tambah modifikasinya untuk meredupkan lampu speedometer. Ini ada semacam potensio atau pengaturannya. Jadi kalau mentok ke kanan ini pencahayanya itu terang, tapi kalau mentok ke kiri pencahayanya itu akan redup. Dan ada satu lagi yaitu indikator seatbelt. Ini indikator seatbelt ini saya modifikasi lagi. Jadi dia akan berkedip terus, continue seperti ini tapi lambat kalau seatbelt tidak kita pakai. Jika saya pakai seatbeltnya, ketika seatbelt udah ditancap, itu indikator akan mati. Nah, coba saya lepas lagi. Nah, ya sudah saya lepas, itu indikator akan menyala kembali. Oke, jadi untuk fitur di headlamp switch headlamp ini saya sematkan fitur tambahan lagi, yaitu reminder lamp. Jadi cara kerjanya ketika ini kita kondisinya lampu nyala ya, ini kita lupa mematikan lampu nih, terus kita matikan mesin, terus kita buka pintunya, akan ada bunyi peringatan seperti ini terus menerus ya. Jadi mengingatkan kita agar tidak lupa mematikan lampu. Ini juga saya sudah sematkan fitur follow me home. Jadi fiturnya ketika kita menyalakan passing sekali, itu lampu nyala ya. Ketika saya lepas, dia lampu akan nyala terus. Dia akan otomatis mati setelah 20 detik. Itu untuk membantu kita ketika kita masuk rumah tapi kondisi rumah itu masih dalam keadaan gelap, ya nggak ada pencahayaan. Ini sangat membantu sekali dalam menggunakan fitur ini. Untuk head unit sendiri saya menggunakan head unit Android merek Skeleton, bisa bebas merek apa saja ya, karena kebanyakan rata-rata untuk head unit yang udah Android itu aftermarket, bukan dari OEM. Terus lanjut ke bawah, di sini knob sudah saya ganti juga. Ini sudah banyak dipakai ya sama rekan-rekan Agya Ayla ya. Jadi ini adalah knob dari Sigra Calya. Kalau yang hitam ini dia untuk tipe E, yang kalau silver itu tipe G yang untuk Toyota Calya-nya. Untuk lampu kabin ini sudah mengalami
perubahan sistem. Jadi kalau awalnya itu kalau pintu dibuka terus tutup, nah dia akan langsung mati. Tapi ini karena sudah ada modul tambahannya, jadi lampu ini akan nyala terus sampai beberapa detik baru dia akan mati, karena ini udah menggunakan sistem delay timer. Oke, kita tunggu saja. Ini sekitar 15 detik tadi setelah pintu tutup, dan lampu akan meredup. Nah, seperti itu ya, meredup, ini meredup, di belakang juga meredup ya. Oke, coba sekali lagi. Ini lampu tetap hidup, dan ketika kontak on atau ACC dia akan lebih cepat redupnya. Oke, lihat ya, sudah mati seperti itu. Untuk power window-nya ini masih sama saja, cuman sistemnya udah berubah, semuanya udah otomatis ya. Nggak hanya untuk kaca depan sini yang otomatis, tapi juga kaca pintu penumpang sebelah depan kiri dan penumpang sebelah belakang kanan kiri. Oke, saya buktikan. Di sini bisa langsung dikontrol dengan saya tekan tombol ini sekali saja. Yang otomatis turun. Oke, saya tekan lagi, ini otomatis naik. Ini saya pasang dengan penambahan aksesoris modul auto all window. Oke, bisa untuk semuanya. Oke, masuk ke bagian interior di belakang ya. Ini ada sedikit perubahan ya. Yang ada modifannya yaitu ini assist grip sudah saya ganti dengan model lipat ya. Jadi ini saya menggunakan assist grip untuk Yaris. Ini memang tidak bisa langsung plug and play ya. Jadi ada sedikit modifan, terutama seperti ini ya. Kita pakai baut lagi dan dilubangin seperti ini. Tapi ini cukup kuat ya. Jadi fungsinya sudah berfungsi secara normal. Dan modifan ini sangat membantu sekali bila kita duduk di belakang dengan postur tinggi yang hampir menyentuh plafon ya. Jadi seringkali kalau misalnya assist grip yang model gini, dia akan mengenai kepala ya. Kalau kita di belakang terus ajak-ajakan, dia akan menyentuh kepala. Nah, kalau dari model ini itu kita aman ya, kepala kita aman, nggak bakalan jedot oleh assist grip yang masih standar. Oke, setelah assist grip sudah, lanjut ke belakang. Sini saya menggunakan ada lampu kabin ya. Jadi lampu kabinnya bagian belakang untuk menerangi bagian penumpang di belakang maupun di bagian bagasi ya. Jadi saya gunakan lampu OM lagi, ini pakai Yaris lagi. Jadi ini berfungsi sebagaimana fungsi yang ada di tertera di sini ya. Misalnya ini off ya, tapi bisa kita nyalakan dengan pencet sekali, pencet lagi dia mati ya, seperti ini. Ini kalau kondisi door ya. Nah, ini ngikutin kalau door terbuka, pintu terbuka dia akan nyala, kalau pintu tertutup dia akan mati. Kalau ini dia akan on terus ya. Jadi ini kalau kita butuh on terus, kita tinggal geser ke sini. Oke, mungkin untuk pembuatannya kurang rapi ya. Ini karena saya patenin langsung, karena nggak ada semacam buat bracketnya. Di bagian dalam mesin ini terlihat masih standar ya. Jadi tidak ada aksesoris yang banyak. Di sini saya hanya menambahkan itu untuk karet agar tidak geluduk-geluduk ya. Jadi ini kalau bawahnya itu dia renggang, efeknya kalau di jalan nggak rata itu bakalan terdengar suara yang berisik. Saya ganti untuk kanan dan kiri. Oke, bila ingin lebih bagus bisa diganti dengan merek atau bahan yang lebih presisi lagi tanpa menggunakan karet. Dan ada satu lagi di bagian air cleaner ini juga saya udah sematkan untuk filter ya. Filter udah saya upgrade. Ini saya memakai filter Verox. Filter Verox ini ya, dia itu maintenance-nya sangat gampang, hanya dicuci saja dan kita bisa memakai lagi ya. Jadi kalau saya selama pakai ini udah lebih dari 3 tahun, itu akan lebih hemat daripada saya menggunakan filter originalnya. Selain performanya nambah, kita juga akan lebih hemat. Dan ada satu tambahan juga, ini di
lubang intake-nya ini saya kasih semacam corong. Ini namanya adalah velocity stack. Jadi fungsinya itu untuk memfokuskan udara masuk ke sini ya. Jadi tidak menyebar tapi satu titik masuk ke dalam, sehingga udara yang masuk ke ruang engine itu akan lebih padat. Oke, mungkin hanya 2 part saja yang saya tambahkan, dan untuk yang lainnya itu part yang sudah saya ganti di sini ya. Itu ada aki. Ini aki sudah pasti akan jajan ya, karena umur usianya itu antara 2 sampai 3 tahun. Ini sudah kedua kalinya saya ganti. Yang pertama saya ganti di aki GSMF, itu bertahan 2,5 tahun, dan ini saya baru ganti lagi aki GS tapi tipenya yang basah ya. Jadi ini baru saya ganti sekitar bulan Februari. Dan di sini dalam perawatan mesin itu yang paling penting adalah masalah untuk mengganti oli setiap waktu dan rutin. Karena ini saya ganti oli rutin per 5.000 km, dan pastinya oli menggunakan asli, jangan sampai kena oli palsu, itu dalamannya akan tetap bersih. Oke, bisa saya lihat ya. Ini saya pakai senter di sini ya. Tuh, kondisinya masih bersih tanpa kuning. Oke, jadi seperti itu ya untuk review dari mobil ini, baik eksterior, interior maupun engine. Bahwasanya mobil ini sudah banyak upgrade-nya, namun masih dalam batas standar ya. Jadi sebenarnya ada lagi untuk fitur Bluetooth ya, yang sudah saya review juga untuk Bluetooth Android seperti ini. Ini juga untuk mengontrol si mobil ini biar kelihatan jadi lebih canggih. Contohnya itu saya bisa menyalakan lampu utama dari sini ya, maupun mematikannya juga dari sini. Sama juga kita bisa untuk menghidupkan wiper, bisa dari HP juga ya, seperti ini ya. Untuk review lengkapnya tadi video di atas ya, bisa dilihat lagi di situ. Oke, mungkin itu saja untuk review dari mobil saya ini, karena saya sendiri pribadi suka dengan modif untuk upgrade fitur. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.